saya lihat pasar sebenarnya pasar tradisional, Nggih, asal bersih, ditata. nggih. Ditata itu dalam artian ada zona. Ada zona. Itu penting itu. Mm-mm. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada dan pada saat kapanpun mendengarkan ataupun audio mengatensi program kami ini. Jumpa lagi dengan saya Bina Biantara di program acara Ngopi, Ngobrol Politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk sepakat. Oke, Sobat, kita hari ini kedatangan ibu yang luar biasa. Ada Ibu Rohana di sini sebagai calon legislatif yang akan ikut meramaikan ya pada pemilu yang akan datang. Selamat sore Ibu, Selamat sore. senang sekali bisa hadir di studio kami. Mungkin Sobat Pojok Papat dan masyarakat semuanya ingin berkenalan dengan Ibu. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu, silahkan. Ya, nama saya Rohana. Nggih, Alamat saya di Sawijajar. nggih, Saya kebetulan dapilnya Kedung Gandang ya, nggih. Pak. Ya. Eh, saya kira itu sih untuk Itu ya. perkenalannya. Usia mungkin sudah Oke, 62 tahun ya. siap. Tapi tetap semangat Semangat muda. ya. Ya, Ibu Rohana ya. Kira-kira dengan semangat Ibu nih, apa yang motivasi atau mendorong Ibu untuk ikut dalam kontes eh, pemilu kali ini? Oke, ya, makasih. Eh, saya merasa bahwa setelah saya selesai artinya purna tugas, Nggih. ya, kemudian ya Tuhan masih kasih umur panjang dan kesehatan sehingga saya Amin. merasa terpanggil untuk bisa memberikan sesuatu bagi kota Nggih, Malang nggih. yang saya cintai. Mm-mm. Jadi itu sih motivasi saya untuk ikut caleg ya. Caleg menjadi ini caleg ya, ini, oke. ya. Ibu dari caleg Golkar ya. Iya. Jadi kira-kira dengan kehadiran Ibu ini, visi misi atau gambaran ke depan yang bisa Ibu tawarkan nanti kepada masyarakat seperti apa? Oke, terima kasih Pak. Karena saya berlatar belakang kesehatan, Nggih. kesehatan sehingga saya mungkin lebih concern ke bidang kesehatan ya. Saya ingin membantu masyarakat Kota Malang secara khusus untuk bisa mengakses Iya. kesehatan ya. Oke. Jadi baik di puskesmas maupun di rumah sakit. sakit. Yang kedua, saya kira karena Kota Malang sudah memiliki rumah sakit Nggih. milik pemerintah kota sehingga itu bisa diakses oleh penduduk Kota Malang ya. Oke. Kemudian untuk wilayah Kedung Gandang sendiri mungkin yang saya perhatikan pembangunan itu harus juga melihat lingkungan. Lingkungan, Ya, oke. karena lingkungan ini erat kaitannya sebetulnya juga dengan bidang Kesehatan. kesehatan ya. Oke. Karena penyakit rata-rata juga akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Oke, Ya. kesehatan, kebersihan dan Iya, sebagainya. betul, Nggih. betul. Apalagi nanti misalnya mendekati ganti musim ke musim hujan, Iya. biasanya mulai penyakit menular, Iya. penyakit apa biasanya demam berdarah seperti itu ya, Pak. Berdarah, ada nyamuk, Nah, kemudian itu juga mungkin kan tikus dan lingkungan, sebagainya. ya, lingkungan harus bersih dan lain sebagainya itu Siap, juga. ya. Luar biasa Bu Rohana ya. Jadi kira-kira dari unsur kesehatan mengacu kepada kesehatan lingkungan, kemudian kepada otomatis itu akan berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat juga. Nah, di dapil Kedung Gandang ini kira-kira isu apa yang paling krusial yang Ibu lihat yang akan benar-benar akan menjadi fokus Ibu saat nanti terpilih sebagai legislator? Ya, kalau saya perhatikan karena saya sering ke pasar Nggih. juga gitu ya. Nggih. Artinya saya juga bawa kendaraan sendiri melihat situasi Kota Malang, apalagi di dapil. Ini mungkin penataan. Ya, penataan seperti pasar ya, atau kemudian parkir ya, itu supaya akses jalan yang selama ini digunakan oleh masyarakat itu juga agar tidak terganggu, bagaimana menata yang rapi, yang bersih, enak dipandang dan juga baik juga untuk kesehatan secara keseluruhan. Iya, karena kalau lingkungan kita jaga juga selain kesehatan juga sebenarnya nanti pada saat musim hujan ya toh banjir seperti itu kan, kalau lingkungan tidak kita jaga kebersihannya itu akan menimbulkan masalah ya.
Itu mungkin Oke, yang saya. siap. Berarti Ibu melihat pada sisi yang benar-benar sangat dalam ya. Jadi sebagai basic daripada kesehatan masyarakat juga akan berdampak kepada lingkungan. Mungkin di sana juga ada dampak daripada pola ataupun perilaku masyarakat. Nah, dengan katakanlah mungkin membuat sampah sembarangan, mungkin juga dalam hal ke pasar di pasar sendiri penataan los-losnya Ya. seperti apa. Kira-kira ada ide atau pandangan seperti apa yang bisa menjadi gambaran agar kira-kira biar pasar itu meskipun namanya pasar becek, Betul. tapi nggak becek lagi, nggak kumuh lagi, Iya. tetap jadi biar kita masuk ke sana pun enak Iya, gitu kan. iya. Kira-kira seperti apa Ibu? Kalau saya lihat pasar sebenarnya pasar tradisional, Nggih. asal bersih, ditata. Nggih. Ditata itu dalam artian ada zona. Ada zona. Itu penting itu, Mm-mm. ada zona, misalnya zona sayur, zona ikan, Ikan, ya. Ya. Jadi ada zonasi, Zonasi. supaya kalau ada zonasi itu nanti tempat dagangannya pun itu disesuaikan, Disesuaikan, ya toh, nggih. disesuaikan dengan dagangannya, sehingga itu akan kelihatan bersih, rapi. Karena kalau kita lihat sebenarnya seperti contoh ini yang Iya. di Tangerang Di Selatan, Tangerang Selatan itu nggih. ada pasar tradisional tapi memang disebut pasar modern, Barang- tapi itu asalnya pasar tradisional. Tradisional yang Di mana, dimodifikasi. iya, gitu. di mana kebersihannya itu tadi zonasi, tempat-tempatnya teratur, sehingga saya melihatnya bersih, Pak. Iya. Artinya orang makan di Betul. pasar Oke. itu enggak merasa Nggak gilo takut gitu atau ya. gilo gitu ya. Itu Iya. kemudian juga dalam arti kalau kata kesehatan, saya pun juga ingin rumah tangga itu memanfaatkan pekarangan. Pekarangan. Ya. Iya. Itu karena ada hubungannya nanti dengan balita, supaya tidak kekurangan gizi, ya, apa, stunting virus ya. stunting Kalau itu sekarang ya. dengar ya, Oke. itu kan masih jadi masalah ya Oke. di bidang kesehatan. Siap. Supaya kita harus melihat jauh ke depan. Kita pingin masyarakat kita itu nanti jangan sampai, maaf ya, kalau kurang gizi, Iya. itu nanti akan perkembangan otaknya juga kurang baik. Mm-mm. Perkembangan fisiknya Fisiknya juga kerdil, Iya. ya, stunting itu kerdil. Kemudian perkembangan otaknya juga tidak Kurang, maksimal. fisik mentalnya juga terpengaruh. Ya, terpengaruh. Dan itu nanti masakan kita mau membiarkan generasi penerus kita nanti seperti itu, kan nggak bisa bersaing nanti dengan Betul. negara-negara lain ya. Siap, betul. Pemikirannya luar biasa sekali. Jadi suatu pola yang terintegrasi ya, karena memang masalah kesehatan demikian luas ya. Dan isu Terkait. stunting sekarang juga demikian sedang jadi Betul. sedang disorot ya, pemerintah juga, dan berbagai cara juga sedang dilakukan. Sementara kan kita tahu bahwa stunting ini kan dimulai daripada kandungan dan kesehatan perkawinan juga itu. Iya. Nah, kira-kira komprehensif ini dalam nanti saat Ibu sudah jadi legislator berhubungan dengan peraturan-peraturan, ada kira-kira tambahan-tambahan peraturan apa yang kira-kira akan bisa memberikan dampak signifikan kepada hal tersebut? Yang jelas saya ingin juga memberikan edukasi ya kepada masyarakat bahwa untuk masalah kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah doang. Ya, artinya masyarakat pun itu sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Betul. Ya. Dan contohnya memang dari keluarga. Ya. Jadi bagaimana seorang ibu untuk bisa menjaga kesehatannya saat, apalagi saat ya hamil seperti itu kan nanti akan melahirkan generasi penerus ya. Jadi Untuk ibu ini menjaga. harus punya pengetahuan yang cukup baik bagaimana dia menjaga kehamilannya sampai nanti balita. Meningkatkan itu persalinan dan ya, sebagainya. artinya pastilah seorang ibu atau keluarga itu ingin mempunyai keturunan yang nantinya akan lebih daripada orang tuanya dalam segala hal. Ya, siap. Luar biasa. Berarti ada suatu perencanaan keluarga yang harus lebih siap lagi, karena rata-rata banyak juga keluarga muda sekarang tuh yang berkeluarga hanya yang penting berkeluarga, kemudian ke depan seperti apa belum. Dan mungkin nanti peran ibu akan banyak dalam hal memberikan sosialisasi yang berkesinambungan, tidak hanya sekedar ada diklat kemudian dilepas begitu saja. Baik Ibu Rohana, jadi karena waktu juang, ini sebenarnya menarik sekali nih, saya pengen ngobrol lebih banyak lagi nih, tapi karena waktu juang, saat ini mungkin kita lanjutkan di session berikutnya. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat dan sobat Pojok Papat lainnya. Oke, sobat, kita
telah mendengarkan bincang-bincang singkat ini. Memang tidak bisa banyak ya, tapi ini menarik sekali hari ini, dan mudah-mudahan glimpse ya ataupun sekilas ini bisa memberikan gambaran kepada Sobat Pojok Papat dimanapun berada, sehingga bisa nanti mempertimbangkan Ibu Rohana sebagai pilihan Sobat Pojok Papat pada saatnya tiba. Dan jangan lupa tetap semangat dan gunakan hak pilih Anda. Jangan tidak digunakan. Oke, terima kasih. Saya Bina Biantara dan Ibu Rohana di sini undur diri. Tetap semangat. Salam.